Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia masih memberikan kita kenikmatan pada hari ini, masih memberikan kita karunia-Nya serta kasih sayang-Nya yang tak terhingga. Di antara nikmat-nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala masih fungsikan seluruh anggota tubuh kita sebagaimana mestinya, serta salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan umat ini, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, hayyakunallah ayyuhat talibat, wa kaifa halukunna jami'an. Ustaz harap kita semua, antunna semua dalam keadaan sehat walafiat, serta keluarga juga di rumah ya. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali lanjutkan pelajaran kita, pelajaran Tarikhul Fiqh, yang mana kita sudah sampai ke pembahasan taqsimu adwaril fiqhi. Taqsimu adwaril fiqh, pembagian fase-fase fikih, yang mana pembagian fase-fase ini tentu diiringi dengan perkembangan pertumbuhan fikih tersebut. Baik, kita bahas saja langsung. Semoga sebelum kita lanjutkan ini, sedikit yang perlu Ustaz ingatkan. Semoga pelajaran-pelajaran yang telah diujikan, diulangi, itu bisa difahami dengan dan dicerna dengan baik, dan kalau bisa mempengaruhi kepada amalan kita, agar amalan kita semakin membaik pula. Baik. Jadi fasal ini, pembahasan kita kali ini terdiri dari dua mabahas, dua tema atau dua judul. Yang pertama tentang pembagian fase fikih, yang kedua at-tasyri' wal fikih fi ahdir Rasul, pensyariatan serta fikih di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fase-fasenya ini perlu kita ketahui. Pembahasan yang pertama, pembagian fase-fase fikih. Fase-fase maksudnya fase-fase perkembangannya. Fase atau fase terserah. Nash'atul fikhi wa tadarrujuhu, perkembangan fikih serta peningkatannya. Al-fiqhul islami sya'nuhu sya'nu ayyi ilmin. Fikih Islam, bentuk dan perkaranya itu sama dengan ilmu yang lain. Yabda'u mauludan saghira thumma yakburu syai'an fa syai'an. Dimulai dari kecil, sebagaimana anak bayi keluar kecil dahulu, enggak langsung besar. Tsumma yakbur syai'an fa syai'an, kemudian membesar sedikit demi sedikit. Hatta yablugha kamalahu wa yastawi nadjuhu. Yastawi nadjuhu, sampai ia sempurna dan matang. Wa hadhihi sunnatullah fi katsirin min makhluqati, dan inilah tabiat yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di setiap makhluk-makhluknya. Kebanyakannya seperti ini, berkembang, membesar sedikit demi sedikit, berkembang sedikit demi sedikit. Sunnatullahnya sudah seperti itu. Fahadhil kainatil hayya la tansha'u min la syai'. Perhatikan alam semesta ini muncul bukan berkembang dari, tidak ada langsung berkembang menjadi seperti itu, enggak.
Dan tidak pula wala tablugha kamaluhu duf'atan wahidah, tidak pula dia sampai sempurna seperti ini, seindah seperti ini tiba-tiba begitu saja, enggak. Bal tansha'u min mawjudin sabiqin alai, akan tapi ia muncul dari apa yang ada dahulu, apa yang sudah ada dahulu. Thumma ta'khudhu bisayri mutadarrijatan fi maratibil hayah wal wujud. Kemudian lambat laun dia pun meningkat seiring dengan meningkatnya kehidupan dan keberadaan. Hatta tablugha ma yaqdiru laha min nadjin wa kamalin wa ghayah, sampai ia pun mampu menjadi matang, dewasa dan sempurna. Thumma yanalu minha zaman bi ahdathihi hatta yudrikaha al-haram. Kemudian ia pun lambat laun juga akan habis termakan oleh masa dan ia pun menjadi tua, renta, lemah. Begitulah bumi kita, alam semesta kita. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bertahap, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran fi sittati ayyam. Allah ciptakan bertahap, kemudian lambat laun. Kenapa Allah ciptakan seperti itu? Maka ini merupakan hikmah Allah. Wallahu taala alam. Hikmah Allah demikian rupanya. Allah ciptakan bertahap. Lambat laun berkembang, meningkat menjadi sempurna, bisa ditempati oleh manusia dan lain-lain, hewan dan lain-lainnya. Begitu pula nanti lambat laun pula akan dimakan masa. Dia akan menua dan renta lemah. Makanya ada perkataan yang sering kita dengar bahwa bumi kita sudah tua. Nah, seperti itu. Sebenarnya bukan tua apanya, cuman memang telah mendekat, sudah dekat kepada hari kiamat. Walaysa ma'na hadza anna al-fiqh istahdatha wa kabura min nafsihi mutadarrijan. Bukan makna ini adalah bahwasanya fikih itu ditambah-tambah oleh orang. Wa kabura min nafsihi mutadarrijan, ataupun dirinya berkembang sendiri. Fikih itu berkembang sendiri. Enggak. Makna ini bukan maksudnya adalah fikih itu ditambah-tambah oleh orang sehingga dia berkembang tumbuh dengan sendirinya. Enggak. Bal haqqu, akan tapi yang benar adalah annal fiqh huwa ma huwa illa mustakhlasun mimma unzil ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan fikih itu adalah merupakan intisari dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murni. Seperti itulah fikih. Apa yang intisari dari apa yang turun kepada Nabi Muhammad, seperti itulah fikih langsung. Yang benar itulah fikih. Wa ma'lum anna Allah lam yanqul rasulahu ila rafiqil a'la illa ba'da an atamma risalah. Dan sebagaimana yang kita ketahui, telah kita maklumi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjemput atau mencabut mengangkat rasulnya, mencabut nyawanya melainkan setelah risalah apa yang ingin disampaikan sudah sempurna dan agama telah sempurna setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku sempurnakan pula nikmatku untukmu dan telah aku ridai agama Islam sebagai agamamu. Islam sebagai agamamu. Baik, fa syariatul islamiyah istakmalat ususaha wa usulaha min ladunillahi ta'ala. Dan syariat Islam itu sumber-sumber dasar-dasarnya, pondasi-pondasinya itu telah sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yabqa lil ulama wal fuqaha ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ar-ruju' ila ma tamma fi hayatihi. Dan tidak tersisa bagi para ulama dan ahli fikih yang tersisa bagi mereka setelah kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan hanya kembali kepada apa yang telah sempurna di masa Rasul. Mereka pelajari. Jadi enggak ada yang namanya para ulama itu
mengada-adakan, menambah-nambah dalam perkara fikih, tidak ada. Karena fikih sudah sempurna, agama telah sempurna setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tersisa hanyalah apa? Mereka kembali kepada apa yang telah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastanbata ma tadullu alaihi min ahkam litutabbiq 'ala al-waqi' hasab adh-dhuruf waz-zaman wal makan. Kemudian mereka mengambil intisari, mengambil pelajaran dari hukum-hukum yang ada di masa Rasulullah agar bisa mereka praktekkan kepada permasalahan di zaman mereka sesuai tempat, sesuai kondisi dan masa yang ada. Taib, seperti itu harusnya. Seperti itu yang sebenarnya. Walihadza najidud darisin li tarikhil fiqh. Untuk itu kita dapatkan orang-orang yang mempelajari tentang tarikhul fiqh islami yuqassimuna hadhil huqab tarikhiyah. Mereka membagikan kejadian-kejadian sejarah allati marra bihal fiqh islami ila iddati aqsam. Mereka membagi fase-fase kejadian-kejadian sejarah-sejarah fikih ke beberapa pembagian. Liyatasawwarul qari tasalsul marahil al-fiqhi fi syattal unsur. Agar apa? Agar pembaca bisa saling mengikat perkembangan fikih dari masa ke masa, seperti itu. Mereka berusaha menggambarkan perkembangan fikih dari masa ke masa, wa quwwatan wa dha'fan, kuat dan lemahnya fikih ketika itu. Fayura'una fi hadha at-taqsim an-nash'ata wat takwin. Mereka pun memperhatikan di pembagian ini setiap perkembangan dan pertumbuhan yang ada, thumma an-numu wat tatawwur. Sama artinya perkembangan pertumbuhan yang ada, thumma an-najwal kamal, sehingga menjadi sempurna, sehingga menjadi matang dan sempurna. Thumma syaikhuqah wal haram. Kemudian nanti lambat laun menjadi lemah, menjadi tua dan lemah. Wat tawakkuf wal jumud. Kemudian hanya dan berhenti. Ketika sudah tua, sudah renta, sudah lemah, maka dia pun berhenti dan menetap di situ saja. Thumma at-tatallu' nahwal afdal wat tajdid. Kemudian setelah itu diteliti kembali agar menjadi lebih baik, agar adanya pembaharuan. Karena sudah jumud, maksudnya ini jumud adalah menetap, tidak ada perubahan, begitu-begitu saja. Kemudian setelah begitu-begitu saja tidak ada perubahan, ibaratnya jalan di tempat saja, akhirnya fase berikutnya at-tatallu' nahwal afdal wat tajdid. Dilakukanlah penelitian lebih lanjut agar masa kembali lebih baik dan adanya pembaharuan. Fa ba'dhum yuqassim adwar al-fiqh wa marahilahu ila sittati adwar. Sebagian mereka ada yang membagikan fase-fase perkembangan fikih ini kepada 6 fase, wa ba'dhum ila arba', sebagian lagi ada kepada 4 fase, wa ba'dhum ila thalathati adwar, dan sebagian lagi membagikan kepada 3 fase. Faman qassamaha ila thalathati adwar ja'alaha kalati. Dan mereka yang membagikan kepada 3 fase mereka jadikan seperti berikut. Ad-daurul awal asrul rasul was sahabah wa huwa daurun nash'ati wat takwinil fiqhi. Fase yang pertama di masa Rasulullah dan para sahabat. Ini dinamakan fase pertumbuhan dan perkembangan fikih. Fase yang kedua ad-daurul tsani asrul takwinil madzahib wat tadwin. Fase yang kedua adalah fase membentuk mazhab-mazhab dan membukukan fikih-fikih tersebut. Wa huwa daurun numu wan nadj. Ini fase pertumbuhan menuju kematangan untuk fikih. Fase yang ketiga asrut taqlid wan nahdatil haditsah. Wa huwa daurul jumud wat tawaqquf lil fiqhi. Fase yang ketiga adalah fase masa orang-orang hanya mentaklid saja, mengikuti saja, wan nahdatil haditsah, dan menunggu pembaharuan, munculnya pembaharuan. Wa huwa daurul jumud wat tawaqquf lil fiqh. Inilah yang dinamakan dengan fase jumud, kejumudan, pembekuan dan pemberhentian fikih. Ini pada fase ini beku fikih, beku dia, tidak ada perubahan sama sekali.
Wa man qasamaha ila arba'ati aqsam, dan siapa saja yang membagikan kepada 4 fase, maka seperti berikut: ad-daurul awal, daurun nash'atil ladzi kana ayyamu hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daurun nash'atil ladzi kana ayyamu hayati Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qad intaha hadha ad-daur bi wafatihi sallallahu alaihi wasallam am 11 Hijriah. 11 atau 11 Hijriyah. Fase yang pertama, fase kemunculannya, yaitu pada kehidupan Rasulullah sallallahu hari-hari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan fase ini telah selesai, telah habis ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 11 Hijriah. Ad-daur tsani, fase yang kedua adalah daurus syabab wan numu ayyam as-sahabah wa kibarit tabi'in. Fase yang kedua adalah fase pertumbuhan menuju muda, menuju masa syabab. Itu adalah apa bahasanya, kedewasaan. Fase kedewasaan fikih, yaitu pada hari-hari di zaman para sahabat dan pembesar-pembesar tabi'in. Wa qad istamarra hadzal daur ila ma ba'da al-qarn al-awwal al-hijri biqalil, dan fase ini telah dilalui sampai abad pertama Hijriah, awal-awal abad pertama Hijriah. Baik. Fase yang ketiga, daurul kuhulati wan narji wal kamal, fase menjadi dewasa dan sempurna fikih tersebut. Wa qad intaha fi muntasafil qarni rabi' al-hijri, yang mana fase ini selesai pada pertengahan abad keempat Hijriah. Wa fihi kana tadwin wa dhuhurul a'immatil mujtahidin, dan di dalamnya terdapat percetakan-percetakan, pembukuan ilmu fikih, wa dhuhurul a'immah al mujtahidin, dan munculnya imam-imam mujtahidin. Fase yang keempat, daur syekhukhati wal haram, fase penuaan, yaitu ma ba'da muntasafil qarni rabi' ilal an, itu pada waktu pertengahan abad keempat sampai sekarang. Wa ahdut taqlid wa tabaiyah wa qaf li babil ijtihad, yang disebut, yang mana fase ini disebut dengan masa taklid dan hanya mengikuti, dan pintu-pintu ijtihad ditutup. Wa in kana hadzal daur lam yakhlu min mujtahidin mutlaq, meskipun fase ini tidak tertutup bagi yang namanya mujtahid. Wa in kana hadzal daur lam yakhlu min mujtahidin mutlaq atau mujtahidin muqayyad bi madhhabin min al-madhahib al-ma'rufah yadhhar min hin ila akhar. Meskipun begitu, fase ini tetap tidak tertutup, tidak kosong dari yang namanya mujtahid mutlak atau mujtahid muqayyad. Apa itu mujtahid mutlak atau mujtahid muqayyad? Ini nanti akan kita bahas. Mujtahid mutlak ini adalah dia tidak terikat dengan satu mazhab apapun, dia mutlak sebagai mujtahid. Yang satu mujtahid muqayyad, yang satu lagi mujtahid terikat dengan salah satu mazhab, dia hanya berijtihad di mazhabnya saja, berkaitan dengan sumber-sumber atau dasar-dasar mazhabnya saja. Ini namakan mujtahid muqayyad. Yadhhar min hin ila akhar li akhar, yang mana muncul di suatu masa ke masa lainnya. Wa man qasama ila sittati aqsam, barang siapa yang membagi fase-fase fikih, perkembangan fikih kepada 3 pembagian, faqad ra'a taqsimatid dual wal ahdath as-siyasiyah allati marrat bil alam al-islami fa kana laha ta'thirun fil fiqh. Maka mereka memperhatikan pembagian-pembagian mereka kepada negeri-negeri dan kejadian-kejadian politik yang terjadi di alam ini, fakana laha ta'thir fil fiqh, yang mana kejadian-kejadian tersebut memiliki pengaruh terhadap perkembangan fikih. Wa hadhil adwal kama yali, dan fase-fase ini sebagai berikut. Ad-daurul awal, fase yang pertama, ahdut tasyri' zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay min al-bi'tsati hatta intiqalihi sallallahu alaihi wasallam ila ar-rafiqil a'la sanata 11 Hijriyah. Yaitu fase yang pertama, masa pensyariatan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi, dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
angkat oleh Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 11 Hijriah. Wastamarra hadzal daur 22 aman wa bid'ata ashhur, dan fase ini masih berlanjut selama 22 tahun dan beberapa bulan. Fase ini berlanjut selama 22 tahun beberapa bulan. Fase yang pertama ini. Fase yang kedua menurut pembagian mereka ya tentang fikih, tentang perkembangan fikih. Yang kedua, ad-daur tsani al-fiqhu fi asril khilafatir rasyidah, fikih di masa khulafaur rasyidin, yaitu dari tahun 11 sampai tahun 40 Hijriah. Fase yang ketiga, ad-daur tsalis al-fiqhu ba'da ahdil khulafair rasyidin ila awailil qarni tsani lil hijrah, yaitu pada masa khulafaur rasyidin sampai awal-awal abad kedua Hijriah. Wa yashtamilu hadzal daur ala sighari sahabati wa kibari tabi'in, yang mana fase ini mencakup di dalamnya masa sigharus sahabah, yaitu ketika itu masa-masa sahabat-sahabat yang kecil sampai ke kibarut tabi'in, tabi'in yang besar. Yang besar, maksudnya bukan tubuhnya ya, keilmuannya. Ad-daurur rabi' al-fiqhu fi awailil qarni tsani ila muntasafil qarni rabi' al-hijri. Fase yang keempat yaitu perkembangan fikih dari awal-awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Wa yashmal al-fiqh fi asril a'immatil mujtahidin, yang mana mencakup fikih di fase ini masa imam-imam mujtahidin, terutama imam-imam yang empat: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini fase yang keempat. Ad-daurul khamis, fase yang kelima, al-fiqhu fi muntasafil qarni rabi al-hijri ila suquti Baghdad fi aidi tatar sanata 656 hijriyah, wa yashmal al-fiqh fi asr al-jumud wa taqlid. Fase yang kelima ini adalah fikih, perkembangan fikih pada pertengahan abad keempat Hijriah sampai runtuhnya, jatuhnya negeri Baghdad di tangan orang-orang Tatar, orang-orang Mongol pada tahun 656 Hijriah. Wa yashmal al-fiqh fi asr al-jumud wa taqlid, yang mana masa ini mencakup masa fikih di era kejumudan dan taklid, di masa inilah, di fase yang kelima. Fase yang keenam, ad-daurus sadis al-fiqhu min suquti Baghdad hatta waqtinal hadir. Masanya fase yang keenam ini yaitu pada masa runtuhnya kota Baghdad di tangan orang-orang Tatar, orang-orang Mongol sampai waktu kita sekarang. Waqad athartu taqsim al-fiqh ila sittati adwarin bi ta'dilin basit, dan sungguhnya aku telah condong kepada pembagian fikih ke 6 fase dengan pertambahan sedikit, dengan dibenarin sedikit saja, diubah-ubah sedikit saja. Wa hadha ta'dil yakunu bi maddid dauri tsalis liyashmal jami'a ahdi bani Umayyah fayakunu ila sanah 132 hijriyah la ila awail qarni tsani. Jadi ada perubahan sedikit saja. Pengarang kitab ini lebih condong kepada pembagian fikih kepada 6 fase. Jadi ada pembenahan sedikit, perbaikan sedikit di ad-daurus tsalisnya. Fase yang ketiganya ini mulai dari masa Khulafaur Rasyidin sampai awal-awal abad kedua Hijriah. Nah, ini ada pembenahan sedikit. Bukan hanya sampai ke awal-awal abad kedua, tapi sampai ke masa Bani Umayyah. Nah, sampai masa Bani Umayyah, yaitu sampai pada tahun 132 di fase yang ketiga ini. Jadi bukan hanya sampai awal-awal abad kedua saja, tapi sampai masa Bani Umayyah, yaitu tahun 132 Hijriah. Bal ila akthar min thuluthihil awal,
Bahkan bukan hanya sampai awal-awal abad kedua saja, sampai sepertiga sepertiga pertama abad kedua ini. Li'anna dzalika aisar lil bahith, karena itu lebih mudah untuk orang yang meneliti, orang yang membahas. Wal ikhtilafid daulatain, dan juga untuk membedakan kedua daulah Umayyah wa Abbasiyah fi ba'dil afkar, di sebagian pemikiran, wa fi dha'fi wal quwwah wa hadza lahu atharuhu 'alal fiqh, dan di sebagian pemikiran dan sebagian kekuatan dan kelemahan, wa hadza lahu atharuhu 'alal fiqh, dan ini ada pengaruhnya terhadap fikih. Itu pengarang kitab memberikan pandangannya demikian, bahwasanya dia lebih condong kepada yang membagikan fikih, perkembangan fikih kepada 6 fase, namun dia memberikan sedikit penambahan sedikit saja pada fase yang ketiga. Fase yang ketiga dia katakan bukan hanya sampai ke awal-awal abad kedua saja, namun diperpanjang lagi sampai masa Bani Umayyah, yaitu tahun 132, atau bisa disebut sampai masa sepertiga pertama abad kedua. Kenapa demikian? Agar lebih mudah bagi peneliti untuk menjelaskan fase ini. Karena apa? Karena ada bedanya antara Daulah Abbasiyah sama Daulah Umayyah. Daulah Abbasiyah sama Daulah Umayyah. Ada perbedaan di situ agar lebih mudah untuk dibedakan. Wallahu taala a'lam. Hanya itu penjelasan tentang fase-fase perkembangan fikih, yang mana sebagian membagi kepada 3 fase, ada yang 4, ada yang 6. Gunanya apa? Agar kita bisa memahami perkembangan fikih, perkembangan ilmu fikih itu sendiri. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairal jaza. Jadi pelajaran yang sudah kita baca hari ini diusahakan ringkas fase-fasenya, pembagian fase bahwasanya ada 3, 4, 6. Sebutkan saja ini fase apa, ini fase apa, ini fase apa. Selesai. Itu yang namanya meringkas, enggak perlu panjang-panjang. Jangan dicatat ulang. Kalau catat ulang namanya enggak meringkas. Yang namanya meringkas hanya cakupan-cakupan sedikit saja. Seperti yang Ustaz dikatakan bahwa fase-fase adwarul fikih ini kan di sini dikatakan taksimu adwaril fikih, pembagian fase fikih. Sebutkan aja ada tiga perselisihan, ada yang mengatakan 3, ada yang bukan perselisihan, ada yang membagi ke 3 fase, ada yang kepada 4, ada yang kepada 6. Kalau 3 ini sedikit aja, 4 ini 6 ini itu aja, selesai. Allah taala alam. Kita tutup dengan doa, kita doa dulu. Nas'alullah taala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.